Segala puji, segala hormat hanyalah bagi Dia. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk malam ini, sehingga kita boleh merasakan uluran dua tangan yang penuh kasih, uluran dua tangan yang kuat dari Tuhan untuk menguraikan kekusutan, menguraikan segala pergumulan yang sedang kita alami di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan studi Rut, kitab Rut untuk firman penggembalaan ibadah pendalaman Alkitab. Rut pasal yang ketiga. Kita memasuki Rut pasal yang ketiga. Puji Tuhan, isi pokok dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18 dibagi dalam dua kisah. 1 Rut 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Rut berada di bawah kaki Boas. Rut berada di bawah kaki Boas. 2 Rut 3 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Rut memohon supaya Boas menjadi penebusnya. Puji Tuhan, Rut memohon supaya Boas menjadi penebusnya. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan melihat satu pribadi yang membawa kehidupannya di bawah kaki salib Kristus. Selanjutnya kita akan melihat satu pribadi, puji Tuhan, yang membawa kehidupannya di bawah kaki salib Kristus, yakni tidak lain tidak bukan yakni Maria. Puji Tuhan, perlu untuk diketahui dengan seksama, setiap kehidupan yang mau masuk dalam penebusan sudah sepatutnya lah membawakan dirinya untuk berada di bawah kaki salib Kristus. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, setiap kehidupan yang mau masuk dalam penebusan sudah sepatutnya lah membawakan dirinya untuk berada di bawah kaki salib Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu adalah hal yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu merupakan hal yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa dipungkiri lagi. Puji Tuhan. Rut pasal yang ketiga ayat 7 bagian A. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Ya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira. Terus Datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. terima kasih. Puji Tuhan. Setelah selesai makan dan minum, maka hati Boas gembiralah. Setelah selesai makan dan minum, maka hati Boas gembiralah. Demikian halnya kita akan bergembira manakala firman Allah dan roh Allah memuaskan kehidupan kita masing-masing. Amin. Namun tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya berhenti sebatas dipuaskan oleh firman dan roh. Selanjutnya datanglah Boas untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Namun tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya datanglah Boas untuk membaringkan diri tidur di ujung timbunan jelai itu. Sebetulnya ini mengandung arti, tetapi kita tidak sibuk untuk memperhatikan perkara ini. Karena yang harus kita perhatikan adalah ayat 7 bagian B. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Ya. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Puji Tuhan. Singkatnya dari ayat 7 bagian B, singkatnya Rut berbaring di bawah kaki Boas. Singkatnya Rut berbaring di bawah kaki Boas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah gambaran dari kehidupan gereja Tuhan, membawa dirinya rendah di kaki salib Kristus sebagai perhentian. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi ini adalah gambaran
dari sebuah kehidupan dari gereja Tuhan yang membawa dirinya rendah di bawah kaki salib Kristus, dan itu adalah merupakan hari perhentian. Jadi ketika Rut berada di kaki Boas, itu adalah gambaran dari hari perhentian dari gereja Tuhan. Boas rohani itu gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi ketika Rut berada di bawah kaki Boas, itu adalah gambaran dari sebuah hari perhentian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, Ya. lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Pada waktu tengah malam. Terus ayat 9. Bertanyalah ia, Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? siapakah engkau ini? Terus Jawabnya, ya. aku Rut hambamu. Aku Rut hambamu di bawah kaki Boas. Terus Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, ya. sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Puji Tuhan. Kesimpulan dari apa yang kita baca, kesimpulan dari ayat 8 sampai dengan ayat 9, ada 3 macam perhentian. Ada tiga macam perhentian. Yang pertama, perhentian untuk Allah. Yang pertama, perhentian untuk Allah. Ini jelas berbicara tentang waktu. Amin, saudaraku. Perhentian untuk Allah, jelas itu berbicara tentang waktu tengah malam. Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya kita bisa mendapat pemahaman bahwa perhentian untuk Allah berbicara tentang waktu. Maka kita akan lihat ayat-ayat referensinya dari Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 31 sampai dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baca. Demikian firman Ya, Tuhan. supaya kita bisa melihat lebih jauh tentang perhentian untuk Allah. Jelas itu berbicara tentang waktu. Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Iya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Puji Tuhan, itulah hari ke-6. Kemudian Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. dan segala isinya. Terus Dan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Terus berhentilah ia pada hari ke-7 berhentilah ia pada hari ke-7. Terus dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Ya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 adalah waktu untuk Allah bekerja. Amin, saudaraku. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 adalah merupakan waktu untuk Allah bekerja. Puji Tuhan. Sedangkan hari ke-7 adalah waktu Allah untuk berhenti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sedangkan pada hari ke-7 adalah waktu Allah untuk berhenti. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi saudaraku, perhentian untuk Allah berbicara tentang waktu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, perhentian untuk umat Israel. Yang kedua, perhentian untuk umat Israel di tanah Kanaan. Sedangkan perhentian untuk umat Israel di tanah Kanaan, jelas itu berbicara tentang tempat. Jelas itu berbicara tentang tempat. Mari kita melihat lebih rinci tentang perhentian tersebut di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Hari perhentian yang disediakan Allah. Puji Tuhan. Terus? Sebab itu baiklah kita waspada, Waspadalah. Terus? supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kerohanian jangan ketinggalan, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus? Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, tetapi
pesan yang baik untuk kita perhatikan malam ini adalah jangan sampai kerohanian kita tertinggal atau ketinggalan. Oleh sebab itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan semakin membukakan rahasia firman-Nya bagi kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, dengan maksud untuk memimpin kehidupan rohani kita selanjutnya berada pada barisan terdepan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh Ya. pernah dikatakan di dalam suatu nas. Ya, tentang hari ketujuh, hari perhentian, Alkitab mencatat, terus Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. puji Tuhan. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala perhentiannya. Hari ketujuh jelas berbicara tentang waktu sebagai perhentian untuk Allah. Amin, saudaraku. Hari ketujuh jelas berbicara tentang waktu sebagai perhentian untuk Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu hari perhentian yang pertama. Hari perhentian ada 3 macam. Perhentian untuk Allah, itu berbicara tentang waktu. Sedangkan hari perhentian untuk umat Israel adalah tanah Kanaan. Itu berbicara tentang tempat. Amin, saudaraku. Mari, ayat 5 sampai ayat 6. Dan dalam nas itu kita baca, Ya. mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tempat yang ditunjuk adalah tempat. Terus, Jadi sudah jelas terus bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. dia Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu Ya. tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. puji Tuhan. Haleluya. Firman Allah, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Singkatnya, perhentian untuk umat Israel di tanah Kanaan, hal ini adalah berbicara tentang tempat. Amin, saudaraku. Hal ini berbicara tentang tempat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kita memasuki ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, Ya, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. ya, kalau Kanaan itu betul-betul adalah tempat perhentian, tentu Allah tidak mungkin berbicara tentang suatu hari lain. Kalau memang Kanaan itu adalah tempat perhentian, Tuhan tidak mungkin berbicara tentang perhentian yang lain. Amin. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari Ya. perhentian, Terus, hari ketujuh bagi umat Allah. puji Tuhan. Jadi kesimpulan dari bacaan dari ayat 8 sampai 9 ialah perhentian untuk umat Allah atau perhentian untuk hidup gereja Tuhan ialah suatu hari lain, yaitu hari yang dijadikan Tuhan. Itulah hari yang baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih rinci, Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Bantu doa supaya kita boleh mendapatkan pembukaan firman. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Baca. Demikian firman Tuhan Ya. terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Ya. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil Orang-orang yang berlogat ganjil, terus dan oleh orang-orang yang berbahasa asing sama dengan berbahasa lidah, sama dengan berbahasa roh, terus akan berbicara kepada bangsa ini. ya, lihat. Dia yang telah berfirman kepada mereka, Ya, inilah tempat inilah perhentian. tempat perhentian. Berilah perhentian Berilah kepada orang yang lelah. perhentian kepada orang lelah. Terus, Inilah tempat peristirahatan. terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hari perhentian untuk umat Allah atau hari perhentian untuk kehidupan gereja Tuhan ialah di dalam Roh El Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kehidupan kita di hari-hari terakhir ini betul-betul berada dalam kegiatan Roh Allah.
Jangan sibuk dengan kegiatan daging. Jangan sibuk dengan perkara-perkara di bawah, perkara duniawi. Dan jangan ada perhentian untuk roh-roh asing selain berada dalam kegiatan roh Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Berarti perhentian bagi umat Allah atau gereja Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh jarak, tetapi perhentian bagi umat Allah adalah di dalam Roh El Kudus. Jelas ya? Puji Tuhan. Itulah 3 macam perhentian yang saya maksud. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sedikit bercerita tentang sejarah perkembangan berdirinya gereja kita ini, penggembalaan GPT Betania. Secara khusus, di awal-awal memulai pelayanan, ibadah untuk sekolah minggu di Cilegon adalah hari Minggu. Saya masih ingat persis. Puji Tuhan, sementara di Serang dan di Merak belum ada sekolah minggu. Kemudian ibadah sekolah minggu di Cilegon berubah menjadi hari Sabtu. Sabtu malam di Cilegon, sebab kita sudah buka ibadah kaum muda remaja di Serang setiap hari Sabtu sore. Masih ingat? Amin. Puji Tuhan, kemudian malamnya ibadah sekolah minggu di Cilegon saya sendiri melayani. Setelah melayani sore kaum muda di Serang, lanjut melayani sekolah minggu di Cilegon malam. Puji Tuhan. Namun karena ibadah kaum muda remaja sudah dibuka juga di Cilegon setiap hari Sabtu malam, maka ibadah sekolah minggu kembali berubah menjadi hari-hari yang lain. Serang, Cilegon, dan Merak. Demikian juga dengan 3 macam ibadah pokok. Ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian, ibadah doa penyembahan. Sudah beberapa kali berubah karena satu dan lain hal. Artinya hari perhentian dari umat Allah adalah jelas di dalam Roh Tuhan. Tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh jarak-jarak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan beri tempat, Tuhan beri waktu, dan kita berada di dalam perhentian Roh El Kudus. Itu yang lebih utama. Sekalipun sampai hari ini kita masih menyewa gedung ini dan kita harus bayar setiap bulan. Tapi hari perhentian bagi umat Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh situasi keadaan. Karena perhentian bagi umat Tuhan adalah di dalam Roh Tuhan, Roh Allah yang suci. Kita kembali untuk membaca Ibrani pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Ya. ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Berhenti dari segala kesibukan dunia, berhenti dari segala perkara-perkara lahiriah, berhenti dari segala macam-macam kesibukan di dunia ini. Terus Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. puji Tuhan, kalau betul-betul sudah masuk dalam pada hari perhentian itu, puji Tuhan, masuk pada hari perhentian itu berhenti dari, sudah pasti berhenti dari kesibukan. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, Ya. supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, baiklah kita semua berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, yakni di dalam Roh Allah yang suci. Puji Tuhan. Apa tandanya kita sudah masuk pada hari perhentian? Tandanya
berhenti dari segala aktivitas, berhenti dari segala kesibukan-kesibukan di dunia ini, berhenti dengan segala kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perkara-perkara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, yakni di dalam roh Allah yang suci. Apa tandanya? Tandanya ialah berhenti dari segala aktivitas, yakni kesibukan-kesibukan di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Maka jikalau kita berada di bawah kaki Tuhan dan Roh Kudus turun memenuhi hati kita, maka disitulah kita mengalami suasana perhentian. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah yang dialami oleh Yesus Kristus ketika ia benar-benar menaklukkan dirinya di hadapan Allah Bapa, di bawah kaki Tuhan. Itu juga dialami oleh Yesus Kristus ketika ia menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Sebagai contohnya di dalam Matius pasal yang keempat. Walaupun ayat ini sering, tetapi kita lihat dari sisi atau sudut yang lain, sudut pandang yang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencobaan di padang gurun. Ya, pencobaan di padang gurun. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun Ya. untuk dicobai iblis. Setelah Yesus dibaptis, penuhlah ia dengan Roh Kudus. Selanjutnya roh yang sama membawa ia ke padang gurun untuk dicobai di sana. Untuk dicobai iblis di sana. Amin. Puji Tuhan. Itulah ayat 1. Namun baca lanjut ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, Ya. akhirnya laparlah Yesus. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Ya. jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terus Tetapi Yesus menjawab, Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis. manusia hidup bukan dari roti saja, Ya. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, puji Tuhan, ujian yang pertama telah dilalui dengan mulus. Puji Tuhan. Namun Yesus akan menghadapi ujian atau cobaan yang kedua. Puji Tuhan, memang itu harus terjadi selama manusia hidup di dunia ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Sebab itu kita tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Amin. Artinya tidak boleh putus asa, tidak boleh stres, dan tidak boleh segera putus asa, patah semangat, kecewa dalam hal mengikuti Tuhan. Tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Amin. Bersikap laki-laki. Amin. Itu ujian yang pertama sudah berlalu. Kita lihat ujian berikutnya, sebagai ujian yang kedua. Cobaan yang kedua, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, Ya. dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Puji Tuhan, saat ini kita ada di kota suci, bukan? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan menempatkan hidup rohani kita di tempat yang tertinggi. Amin. Kesucian yang tertinggi. Amin. Terus Lalu berkata kepadanya, dia, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, Ya. sebab ada tertulis, Ya. mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, Terus? dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Ya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. dia, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. puji Tuhan. Cobaan yang kedua juga dilalui dengan baik, dengan begitu manis. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkemenangan dengan melewati ujian yang kedua, berarti Tuhan berkemenangan, bukan? Amin. Puji Tuhan. Terus Dan iblis tidak membawanya- berhenti dengan ujian yang kedua, cobaan yang kedua. Yesus juga akan menghadapi ujian berikutnya sebagai cobaan yang ketiga. Terus
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi Ya. dan memperlihatkan kepadanya Ya. semua kerajaan dunia dengan kemegahannya Ya. dan berkata kepadanya, Terus. semua itu akan kuberikan kepadamu Ya. jika engkau sujud menyembah aku. Terus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Ya. hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Dan Yesus pun telah melewati ujian yang ketiga, sebagaimana ia telah melewati ujian yang pertama dan yang kedua. Singkatnya, Yesus berkemenangan. Amin, saudaraku. Singkatnya, Yesus berkemenangan. Puji Tuhan. Tulis saja selanjutnya, ada tiga kali iblis mencoba Yesus. Ada 3 kali iblis mencoba Yesus. Cobaan yang pertama, iblis berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dengan demikian, dengan mengatakan hal itu kepada Yesus, saudaraku, iblis sedang mengerahkan anak panahnya kepada daging dan keinginannya. Amin, saudaraku. Sebab roti atau makanan itu terkait dengan daging. Berarti dalam hal ini, cobaan yang pertama ini, iblis telah mengerahkan anak panahnya. Mengerahkan anak panahnya kepada daging dan keinginannya. Tapi, puji Tuhan, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, menunjukkan bahwa Yesus adalah penunggang kuda putih yang berkemenangan. Di tangannya ada panah dan tabung. Berarti sudah satu kesatuan dengan anak-anak panah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau kita menggunakan ayat-ayat firman ini, ayat-ayat firman yang tertulis di dalam kitab suci, itu merupakan anak panah dari surga. Supaya kita berkemenangan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian cobaan yang kedua, iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Alasan iblis berkata demikian ialah, malaikat-malaikat akan menatang Yesus di atas tangan para malaikat itu sendiri. Dalam hal ini, iblis sedang mengarahkan atau iblis sedang memimpin Yesus kepada ketinggian hati. Iblis sedang mengarahkan Yesus kepada dosa kesombongan. Iblis sedang mengarahkan memimpin Yesus kepada keangkuhan hidup. Orang yang suka mencobai Tuhan itu adalah keangkuhan hidup. Amin, saudaraku. Tetapi Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan berkemenangan. Lalu cobaan yang ketiga. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan dari sana memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dan kemegahan dunia. Puji Tuhan, dari atas gunung itulah iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahan dunia. Keindahan dunia diperlihatkan dari atas gunung itu. Puji Tuhan, saat ini kita ada di atas gunung Tuhan, rumah Allah Yakub. Dari sana kita akan melihat keindahan surgawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Tetapi untuk melihat kerajaan dunia dan kemegahan dunia, syaratnya Yesus harus sujud menyembah iblis. Dengan kata lain, Yesus harus menaklukkan dirinya di bawah kaki iblis atau setan. Pendeknya, iblis setan sedang menggiring Yesus kepada sebuah keinginan mata. Dalam hal ini, setan sedang memimpin atau menggiring Yesus kepada sebuah keinginan mata. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Tetapi Yesus berkata,
Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Singkatnya, Yesus berkemenangan terhadap 3 pencobaan yang dihadapinya. Yakni, 1, tidak sibuk dengan keinginan daging. 2, tidak sibuk dengan keangkuhan hidup karena dia tidak mau mencobai dirinya, menjatuhkan dirinya. 3, tidak sibuk dengan keinginan mata. Tidak sibuk dengan keinginan mata. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, Yesus telah menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Sebagai bukti bahwa Ia telah mengalami suasana perhentian. Dan Roh Kudus sepenuhnya menguasai dirinya. Itulah perhentian bagi umat Allah. Ialah di dalam Roh El Kudus. Dan kalau sudah berhenti, berada pada hari perhentian, berada di dalam Roh El Kudus, tidak sibuk dengan aktivitas-aktivitas, dengan segala macam aktivitas yang ada di dunia ini. Sebagaimana Yesus berkemenangan, Ia tidak sibuk dengan keinginan daging, Ia tidak sibuk dengan dosa, kesombongan, ketinggian hati, dan keangkuhan. Dan yang terakhir, tidak sibuk dengan keinginan mata. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ia telah menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Ia telah mengalami suasana perhentian dan Roh Kudus sepenuhnya menguasai dirinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16, 15 sampai 16 terlebih dahulu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, Terus? maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Semua yang ada di dalam dunia, terus? yaitu keinginan daging, Keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, keangkuhan hidup, terus? bukanlah berasal dari Bapa, Bukan dari sorga, tapi melainkan dari dunia. dari dunia. Puji Tuhan. Saudara, semua yang ada di dalam dunia ini, 1, keinginan daging, sama dengan kesibukan dengan daging. 2, keinginan mata, sama dengan sibuk dengan keinginan mata. 3, keangkuhan hidup, sama dengan sibuk dengan ketinggian hati, kesombongan, dan keangkuhan hidup. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berasal dari dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 3 perkara tersebut bukan berasal dari surga, bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Bapa. Puji Tuhan, tapi berasal dari dunia. Puji Tuhan, berasal dari dunia. Dan kita sekarang ini berada di dalam dunia. Sehingga ini menjadi dilema, menjadi persoalan yang serius. Sebab kita menemukan 3 perkara ini di dalam dunia ini. Jadi ini menjadi dilema. Ini menjadi persoalan hidup. Menjadi persoalan yang serius, tidak boleh dianggap enteng. Karena 3 perkara ini ada di sekitar kita. Dan tidak bisa lari dari sana. Puji Tuhan. Bagaimana kita harus menyikapi ini? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Baca dulu ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Terus? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan kalimat yang pertama. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sebab apa? Mengapa demikian? Sebab dunia ini adalah ladang setan. Dunia ini adalah ladang setan.
Setan sudah dilemparkan dari bumi, dilemparkan dari sorga, tidak mendapat tempat lagi di sorga. Begitu Lucifer terdapat kesalahan, ia dilemparkan dari sorga, dilemparkan ke bumi. Dia tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ia berubah menjadi setan. Amin, saudaraku. Berarti dunia ini betul-betul adalah ladang yang subur bagi setan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi saudaraku, dunia ini benar-benar adalah ladang yang subur bagi setan. Haleluya. Untuk menaklukkan manusia, sehingga manusia itu berada di kaki setan. Kalau berada di kaki setan, berarti manusia tidak ada lagi di bawah kaki Tuhan. Tidak ada lagi berada pada hari perhentian, yaitu di dalam kegiatan Roh Kudus. Itu maunya setan. Itu sebabnya saya katakan 3 perkara itu ada di sekitar kita. 3 perkara itu ada di depan mata kita. Ini menjadi dilema. Ini menjadi persoalan yang serius, yang tidak boleh dianggap enteng. Maka kalau gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini tidak menghargai ibadah dan pelayanan, sama dengan gereja yang bodoh dan tertinggal. Sebab itu sekalipun dalam Ibrani dikatakan memang masih tersedia hari perhentian, tapi jangan rohani kita ketinggalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi orang sebaliknya, orang yang menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Baca lagi ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bagian B. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan, terus tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jangan jauh dari hari perhentian. Amin. Hidup di dalam Roh El Kudus dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai dengan ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Baca. Demikian firman Tuhan, Ya. Kebangkitan kita. Puji Tuhan. Kalau kita sekarang ini berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, ada dalam kegiatan roh, berarti berada dalam suasana kebangkitan. Amin. Sebab Yesus mati, turun ke dunia yang turun ke bumi yang paling rendah, bumi yang paling bawah, itu merupakan pengalaman kematian. Tetapi Roh Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Roh Allah telah membangkitkan. Jadi berada di tengah-tengah ibadah dalam kegiatan roh itu suasana kebangkitan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Baca terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, Ya. sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Terima kasih. Semua musuh telah ditaklukkan di bawah kaki salib Kristus. Amin. Bahkan ia telah mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Bahkan ia telah mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu, Yesus telah meremukkan kepala ular dengan tumitnya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Amin. Puji Tuhan. Ayat 27 sampai ayat 28.
Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya, terus Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, kalau berbicara tentang segala sesuatu telah ditaklukkan, terus maka teranglah terang saja, terus bahwa ia sendiri yang telah Iya. menaklukkan segala sesuatu Yesus telah menaklukkan segala sesuatu, terus di bawah kaki Kristus. Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, terus Itu tidak termasuk Ayat di 28. dalamnya. Tetapi Terus? kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, terus maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia di bawah kaki Tuhan, terus yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, karena Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, terus supaya Allah menjadi semua di dalam semua. puji Tuhan. Singkat kata, sebagai anak, Yesus telah menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Allah menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas sekali. Dalam cobaan yang ketiga tadi, Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, penyembahan Yesus berarti penyerahan dirinya sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Itu juga merupakan hari perhentian. Amin, saudaraku. Itu merupakan hari perhentian yang sejati. Itulah hari ketujuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah hari ketujuh. Ketika Yesus menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan, itulah hari ketujuh. Dapat dipahami, saudaraku. Sehingga dengan demikian pada hari yang ketujuh itu, di situ dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua segala-galanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sejenak saja kita lihat hari ketujuh. Wahyu 20 dulu. Wahyu 20 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Kerajaan 1000 tahun. Ya. Boleh Lalu baca ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, Ya. dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, Terus supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa Iya. sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. terus Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. puji Tuhan. Ayat 3 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Ayat yang keempat, Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. orang-orang yang duduk di atas tahta-tahta. Terus Kepada mereka diserahkan kuasa Iya. untuk menghakimi. kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Terus Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka ya, yang telah dipenggal kepalanya puji Tuhan. Terus karena kesaksian tentang Yesus Iya. dan karena firman Allah, terus yang tidak menyembah binatang itu Iya. dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan Jelas. tangan mereka. mereka yang masuk pada hari perhentian, hari ketujuh, adalah mereka yang tidak menyembah patung binatang dan bilangan binatang itu. Dia rela menyerahkan kepalanya untuk dipenggal. Ini penyerahan diri. Itu hari ketujuh, hari perhentian, penaklukan diri di bawah kaki Tuhan. Amin, saudaraku. Itu hari perhentian, itu hari ketujuh. Sebagaimana kalau kita lihat dulu peta zaman, puji Tuhan. Ya, ya. Jadi ada 6 hari Allah bekerja, hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 itulah kerajaan 1000 tahun damai. Itu hari perhentian. Amin, saudaraku. Untuk siapa? Bagi mereka yang sudah menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya di bawah kaki salib Tuhan. Kepala mereka rela dipenggal. Itu kan penyerahan diri. Itu penaklukan diri kepada Tuhan.
di bawah kaki Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak mau menyembah. Di ayat yang keempat tadi, coba ulangi baca. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka Ya. yang telah dipenggal kepalanya. Ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Terus, Yang tidak menyembah binatang yang itu. tidak menyembah binatang itu, Dan tidak menaklukkan dirinya kepada perkara-perkara di bawah, perkara lahiriah. Terus, Dan patungnya. ya, Dan yang tidak juga menerima tandanya. tidak menaklukkan dirinya kepada berhala-berhala. Terus, Dan yang tidak juga menerima tandanya pada Ya. dahi dan tangan mereka. puji Tuhan, dan tidak dikuasai oleh roh antikris. Selain menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki salib Kristus, sama dengan penyerahan diri. Itu yang berhak masuk pada hari perhentian, hari ke-7. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, malam ini mari kita meneladani dari apa yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu merupakan hari ke-7, hari perhentian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu mari kita meneladani dari apa yang telah diperbuat oleh Yesus, Anak Allah. Sebagai contoh, diawali dulu pribadi Maria. Sebagai contoh, pribadi Maria. Diawali dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan. Ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 2, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lazarus dibangkitkan. Ya. Ada seorang yang sedang sakit. Ada seorang yang sedang sakit. Siapa itu? Namanya Lazarus. Namanya Lazarus. Kalau kita melihat hal ini, maka tentu saja kita teringat dengan perkara yang lain dari pribadi Lazarus. Lazarus juga disebut orang miskin, bukan? Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, hamba Tuhan juga tidak perlu takut jadi miskin. Lazarus ini hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak usah takut jadi miskin. Amin. Yang heran lagi, Lazarus ini hanya bersahabat dengan anjing-anjing, bukan? Halo? Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi jangan terpaku dengan teologi kemakmuran. Amin. Ini sedikit berbicara tentang Lazarus. Jadi suatu penderitaan yang hebat selain sakit, miskin, dan hanya bersahabat dengan anjing-anjing saja. Puji Tuhan. Terus? Ia tinggal di Betania. Ya, ia tinggal di Betania. Lazarus tinggal di Betania. Dan kita ini gereja Pantekosta Tabernakel Sidang Jemaat Betania, Serang Cilegon. Kita bersyukur Betania ini dekat, kampung Betania ini dekat Yerusalem. Amin. Sudah dekat untuk menjadi mempelai Tuhan. Amin. Terus Kampung Maria dan Ya. adiknya Marta. kampung Maria dan adik Maria adalah Marta. Ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Kemudian pada ayat yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Terus Dengan minyak mur. Dan Ya. menyekanya dengan rambutnya. dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, kita teringat dengan peristiwa ketika Simon si Kusta yang disebut orang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, dan Yesus memenuhi undangan itu lalu duduk makan. Dan momen itu digunakan oleh Maria. Dan dialah yang disebut perempuan yang terkenal sebagai perempuan yang berdosa. Disitulah dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, orang-orang duduk makan bersama dengan Yesus. Tetapi momen atau kesempatan itu digunakan sebagai kesempatan emas. Sebab ia mempersembahkan minyak
mur yang mahal di kaki salib Kristus, selanjutnya menyekanya dengan rambutnya. Saudaraku, di hari-hari ini kita harus semakin peka dan harus semakin baik di dalam hal menggunakan waktu yang baik. Gunakan kesempatan yang baik menjadi suatu kesempatan emas. Peluang emas adalah kesempatan emas. Jangan sampai peluang emas menjadi suatu perkara yang buruk. Tetapi peluang emas harus dijadikan sebagai kesempatan emas. Jangan disia-siakan. Maksudnya peluang emas jangan disia-siakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, malam ini kita boleh duduk makan bersama dengan Tuhan. Tapi ada peluang yang lain, peluang emas. Digunakan sebagai kesempatan emas. Seperti Maria, peluang emas dijadikan sebagai kesempatan emas sebab ia datang di kaki salib Tuhan, membawa minyak dan meminyaki kaki Tuhan. Selanjutnya menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Puji Tuhan, ini orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita santai-santai rohani. Waspada, jangan rohani kita ketinggalan. Walaupun hari ini dikatakan masih tersedia hari perhentian, tapi jangan sampai rohani kita ketinggalan. Peluang emas gunakan sebaik mungkin. Kesempatan hanya datang satu kali, tidak dua kali. Puji Tuhan, supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Yohanes 12 ayat 3. Injil Yohanes 12 ayat 3, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus diurapi di Betania. Puji Tuhan. Terus? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Terus? Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji Tuhan. Ketika Yesus kembali ke kampung Betania, kampung Maria, selanjutnya Maria kembali mengambil setengah kasti minyak narwastu murni seharga 300 dinar. Setara dengan upah setahun di Israel. Setara dengan upah setahun di Israel. Selanjutnya, Maria meminyaki kaki Yesus dan kembali menyekanya dengan rambutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pengalaman untuk berada di kaki salib Kristus terulang kembali. Pengalaman itu terulang kembali, saudara. Amin, saudaraku. Dan akhirnya meneguhkan pribadi daripada Maria. Puji Tuhan. Jangan sampai kehidupan yang sudah punya pengalaman rendah di kaki salib Tuhan, lalu melupakan pengalaman-pengalaman itu. Tetapi Maria tidak seperti itu. Dia kembali mengulangi pengalaman yang pertama. Dia tidak melewatkan pengalaman yang kedua. Dia membawa minyak narwastu yang mahal, murni, seharga 300 dinar. Setara dengan upah setahun, upah buruh setahun di Israel. Itu yang dipersembahkan di kaki salib. Lalu kembali menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Puji Tuhan. Jadi saudara, dapat kita mengambil kesimpulan, tabiat di kaki salib sudah mendarah daging. Ada orang sekali waktu merendahkan diri karena ada kepentingan. Kesempatan berikutnya tidak lagi, karena kepentingannya sudah selesai. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Maria tidak demikian. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Sebentar. Kita beralih dulu karena ada sesuatu yang mau saya tunjukkan di sini. Puji Tuhan. Boleh baca ayat 4 sampai 6?
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus Ya. yang akan segera menyerahkan dia, Ya. berkata, Melihat apa yang dikerjakan oleh Maria, Yudas Iskariot berkata, terus, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Terus, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" lalu alasannya uang hasil penjualannya itu diberikan kepada orang-orang miskin. Alasannya begitu. Puji Tuhan. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Sebetulnya dia katakan itu bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin. Terus, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Hatinya tersedia sebagai tempat uang. Terus, Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. karena dia adalah seorang bendahara yang jahat. Dia seorang pencuri, mengambil milik yang bukan miliknya. Tetapi ada hal peristiwa yang tidak dituliskan di sini. Markus pasal 14. Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat keempat, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, Ya. di rumah Simon si kusta, Ya. dan sedang duduk makan, Ya. datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam Terus? berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Terus? Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, Iya. dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada ayat 4? Ada orang yang menjadi gusar. Nah, ada orang yang menjadi gusar. Yang tidak lain tidak bukan itulah pribadi Yudas Iskariot. Terus, Dan berkata seorang kepada yang lain, lalu berkata antara seorang kepada yang lain. Terus, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? untuk apa? Lalu perkataan mereka, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Terus, Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan Terus? uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Terus? Lalu mereka memarahi Ya. perempuan itu. puji Tuhan. Di sini kita melihat tadi di Injil Yohanes, kenapa minyak yang mahal ini tidak dijual saja dengan harga 300? Lalu hasil penjualan diberikan kepada orang miskin. Di sini kita melihat Yudas memarahi perempuan itu. Maria berada di kaki salib Tuhan lalu mempersembahkan minyak narwastu yang mahal, tetapi apa yang dikerjakannya itu tidak diterima oleh Yudas Iskariot. Sebaliknya, ia memarahi Maria. Perbuatan yang baik, tetapi karena oleh perbuatan yang baik itu Yudas memarahi Maria, perempuan berdosa itu. Kan aneh toh? Kan aneh toh? Aneh. Hanya karena perbuatan baik, yaitu menaklukkan diri di kaki salib Tuhan, dimarahi oleh Yudas Iskariot. Lihat pernyataan Tuhan. Pada ayat 6. Tetapi Yesus berkata, Ya, "Biarkanlah dia. dia, Mengapa kamu menyusahkan dia? ya. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Maria melakukan itu dengan hati yang tulus. Maria melakukan itu dengan hati yang murni. Amin. Ia tidak gusar sekalipun ia mempersembahkan minyak seharga 300 dinar upah setahun. Ia tidak gusar sekalipun ia disusahi oleh orang karena perbuatan baik itu. Tapi ia tidak gusar. Saudaraku, untuk berada di bawah kaki salib Tuhan dan Roh Kudus memenuhi hati kita dan kita mengalami hari perhentian, tidak perlu gusar, tidak perlu terpengaruh dengan amarah emosi orang lain. Tidak sedikit istri-istri dihalangi untuk datang beribadah oleh suami. Banyak anak-anak juga dihalangi oleh orang tuanya untuk datang beribadah di bawah kaki salib Tuhan. Tetapi Maria tidak gusar hatinya. Sekalipun dia dimarahi oleh Yudas Iskariot, tetapi hatinya tidak gusar. Hatinya tidak bimbang. Untuk berada pada hari perhentian tidak perlu bimbang. Amin, saudaraku. Tidak perlu bimbang. Bahkan mempersembahkan upah setahun pun tidak perlu bimbang. Saya berharap jangan sampai ada orang tua menghalangi anaknya untuk membawa korban dan persembahan loh ya.
Sebaliknya jangan ada anak menghalangi orang tuanya membawa korban dan persembahan. Engkau akan berhadapan dengan Tuhan nanti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak ada yang dapat menghalangi dirinya. Amarah tidak dapat menghalangi dirinya. Dia tidak gusar. Dia yakin untuk berada pada hari perhentian. Ada dalam kegiatan Roh Kudus. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Harus yakin? Amin. Yakin? Amin. Puji Tuhan. Terkait dengan itu, lanjut kita digiring, dibawa oleh Tuhan sampai kepada Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 40 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Maria dan Marta. Maria dan Marta. Baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Ya. tibalah ia di sebuah kampung. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Puji Tuhan. Jadi rupanya Yesus Kristus sering mengunjungi kampung Betania. Amin. Saudara, kunjungan yang indah. Karena di situ banyak peristiwa-peristiwa yang indah. Amin. Amin. Banyak peristiwa-peristiwa yang indah. Kita bisa merasakan apabila Tuhan mengunjungi kita dalam setiap pertemuan ibadah kita. Kita bisa merasakan di situ banyak peristiwa. Di situ banyak peristiwa. Puji Tuhan. Baca terus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara Ya. yang bernama Maria. Terus. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Ya. dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Terus. Suruhlah dia membantu aku. Puji Tuhan. Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman Tuhan. Bukan? Sedangkan Marta sibuk di dalam pelayanan tanpa menyediakan waktu untuk berada di kaki salib Tuhan. Sama dengan tanpa hari perhentian. Tidak menyediakan, tidak ada waktu untuk berada di bawah kaki salib Tuhan. Sama dengan tanpa hari perhentian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sungguh dua bersaudara, tetapi memiliki tabiat yang berbeda. Maria yang lebih tua duduk di kaki Tuhan dan terus dengar firman. Sementara Marta sibuk melayani. Ia tidak menyediakan waktunya untuk berada di bawah kaki Tuhan. Suatu perbedaan tabiat antara yang tua dengan yang muda. Jadi kalau hidup rohani kita memang itu harus terlihat perbedaan antara rohani yang tua dengan rohani yang muda. Kalau rohaninya sudah tua, senantiasa membawa dirinya rendah di kaki salib Tuhan. Menyediakan tempat untuk berada di kaki Tuhan. Beda dengan rohani yang masih muda. Sibuk. Sampai tidak punya waktu untuk berada di kaki Tuhan. Itulah Marta. Sibuk dengan segala kesibukan yang ada di dunia ini. Padahal dunia ini ladang yang subur bagi setan. Supaya manusia takluk di bawah kaki setan. Tapi Maria, satu kehidupan yang tidak mau takluk di bawah kaki setan. Walaupun dia punya pengalaman masa lalu yang gelap. Tetapi setelah ia dilepaskan, Tuhan tolong, Tuhan bentuk kehidupan yang berdosa di tangan penjunan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, akibatnya kalau sibuk tanpa menyediakan waktu di kaki Tuhan, akibatnya di dalam pelayanan banyak menuntut dan menuntut selalu.
banyak ngomel, bersungut-sungut kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan dan sesama. Ini loh, kalau tidak ada waktu di kaki Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Ini resiko yang terjadi. Lihat saja orang yang suka menuntut, suka ngomel, mempersalahkan Tuhan dan sesama. Orang semacam ini adalah orang yang tidak ada waktu di kaki Tuhan, tanpa hari perhentian hari ke-7. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 41 sampai dengan ayat 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya. Marta, 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 terus engkau khawatir dan menyusahkan diri engkau dengan banyak khawatir, perkara. engkau menyusahkan dirimu dengan segala kesibukanmu. Terus Tetapi hanya satu saja yang perlu. hanya satu yang penting, hanya satu yang perlu, hanya satu yang kita butuhkan di dalam hal mengikuti Tuhan. Terus Maria telah memilih bagian yang terbaik, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yakni duduk di bawah kaki Tuhan, amin, masuk pada hari perhentian. amin. Disitulah kita mendapatkan suara Tuhan. Begitu indah, begitu mempesona, mengerti kehidupan kita masing-masing. Itu yang terpenting. Kalau kita sibuk dengan bisnis, terlihat memang berhasil, tetapi hasilnya tidak mengerti isi hati kita. Uang tidak pernah mengerti isi hati kita. Hanya Tuhan yang mengerti isi hati. Andai kata kita sungguh-sungguh ada di hari perhentian, menyediakan tempat untuk berada di bawah kaki Tuhan, selanjutnya kita mendengarkan suara Tuhan, maka di situ kita mendapatkan perhentian yang kekal. Lewat pernyataan Tuhan, Dia mengerti isi hati kita semua. Pilih mana? Roh Marta atau roh Maria? Jadi, untuk berada di bawah kaki Tuhan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi Maria. Artinya, di bawah kaki Tuhan sudah menjadi tabiat, sudah mendarah daging dan menjadi tabiat bagi Maria. Setiap kali ada kunjungan selalu membawa diri di bawah kaki Tuhan. Setiap ada kunjungan selalu ada di bawah kaki Tuhan. Berarti sudah menjadi tabiat. Jadi ada rendah hati pura-pura loh saudaraku. Ada ibadah palsu juga. Pilih mana? Roh Marta atau roh Maria? Kiranya dapat dipahami. Jangan sampai ibadah palsu. Jangan sampai merendahkan diri tapi pura-pura. Banyak ini pura-pura rendah hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sibuk tanpa hari perhentian sama dengan dua hal. Satu, khawatir soal apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Sebetulnya kesusahan sehari cukup sehari. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Amin. Yang kedua, menyusahkan dirinya sendiri. Puji Tuhan. Yakub adalah seorang yang tenang. Mengapa? Karena dia tinggal di rumah Tuhan. Dia tidak mau menyusahkan dirinya. Hari perhentian, berada di kaki Tuhan, berarti berada pada hari perhentian. Berarti tidak menyusahkan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hanya satu yang penting, berada di bawah kaki Tuhan, berada di dalam kegiatan roh, sama dengan berada pada hari perhentian, hari ke-7. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah pribadi Ruth. Dia ada di bawah kaki Boas. Puji Tuhan. Saudaraku, perhentian bagi umat Allah tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan jarak, tidak dapat dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Sebab perhentian bagi umat Allah ialah
di dalam Roh Allah yang suci. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, demikian juga 4 makhluk dan 24 tua-tua tetap ada di bawah kaki Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan lepas di surga. Pilih mana? Roh yang menguasai Marta atau roh yang menguasai Maria? Tetapi biarlah kiranya kita semua berlaku bijaksana. Waspadalah. Jangan sampai kerohanian kita tertinggal. Tetapi biarlah kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan semakin membukakan rahasia firman-Nya. Lewat pembukaan rahasia firman ini, kerohanian kita dipimpin sampai kepada barisan yang terdepan. Sekalipun ada pernyataan Tuhan bagi kita, masih tersedia hari perhentian. Tapi waspada, jangan sampai kerohanian kita tertinggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.